Kota Baru adalah denyut Eropa di kota Jogja. Rasanya menjadi berbeda ketika berbicara mengenai tradisi gotong royong masyarakat Jawa di dalam segala kenangan tentang bersentuhnya Jawa dan Eropa di Kota Baru. Akan tetapi, Kota Baru adalah Jogja, di mana akar masyarakatnya adalah Jawa. Hakikatnya menjadi Jawa adalah menginsafi mereka, makhluk yang harus berelasi dengan sesama. Itu mengapa membangkitkan wacana rewang bukan hal yang jauh panggang dari api. Dan mungkinkah kawasan Cagar Budaya Kota Baru mampu menggali semangat konsep rewang dalam Festival Yogyakarta tahun 2023 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama ya. Selamat datang di rumah kami, Dinas Kebudayaan Kuda Kabupaten Kota Yogyakarta, dan masih bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya, dan sudah hadir bersama-sama dengan saya ini luar biasa ini tokoh-tokoh dari teman-teman di kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Nah, selamat pagi. Nah, ini Mas Aso, panggilannya Mas Aso gitu, Mas Aso dan Mas Abeng. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan nama masing-masing ya, karena kalau sepengetahuan kita nama populernya, waduh, nama gaulnya gitu Mas Aso dan Mas Abeng nih gitu. Ini merupakan salah satu teman-teman kita yang ada di kawasan Cagar Budaya Kota Baru, dan kebetulan di kawasan Cagar Budaya Kota Baru itu ada berapa kemantren ya Mas ya? Mas Aso, ada tiga ya, ada 3 kemantren yang berada di bawah kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Dan mengapa kita akan ngobrol nih tentang kawasan Cagar Budaya Kota Baru, kebetulan relate dengan apa tema yang kebetulan ini teman-teman akan ngobrolin tentang Festival Yogyakarta yang nantinya dari teman-teman di kawasan Cagar Budaya Kota Baru akan menampilkan berbagai potensi yang ada. Nah, untuk mengenal lebih jauh dari teman-teman kita yang sebenarnya super sibuk nih, tapi juga berkenan hadir untuk ngobrol tentang Festival Yogyakarta, dan temanya tahun ini adalah rewang yang kemudian direspon oleh teman-teman dari kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Nah, sebelumnya tapi mungkin perlu deh Mas Aso ini nama kerennya. Mohon maaf, ini namanya mungkin nama panjangnya Mas Aso, mohon maaf ini karena kebiasaan ini kalau panggil Mas Aso gitu. Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Sebenarnya kalau nama asli itu bukan Aso, Bu. Aso itu nama panggilan. Kalau aslinya itu Baso. Oh, Baso. Kenapa? Apa mungkin ada kesejarahan dengan bakso atau apa gitu? Nggak tahu, Baso Rangga. Oh, Baso Rangga gitu. Ya, jadi nggak pakai K ya, Baso gitu, nggak pakai BAK, nggak pakai ya. Apa kabar Mas Aso? Baik Ibu. Mas Baso Rangga. Mas Aso aja ya? Baso atau Aso nih? Baso Asok sama aja sih. Baso Asok sama aja. Jadi saya Baso Asok sama saja gitu. Apa kabar nih, kesibukannya apa nih Mas Asok sehari-hari, mungkin selain ya sibuk ngurusin masyarakat, ngurusin teman-teman untuk lebih produktif berkreasi gitu, apa nih? Jadi selain kebetulan saya juga RT toh Ibu. Waduh, Pak RT. Ya ampun. Pak, saya mau bikin KTP. Boleh. Artinya kan memang selain menyibukkan diri dengan warga, kegiatan sehari-hari juga di dunia videografi dan fotografi. Wah, ternyata sibuk banget nih. Nah, ini Mas Abeng. Nah, ini perlu juga nih dikenalin nama, mungkin kalau nama kerennya kan Mas Abeng gitu. Kalau nama tidak kerennya apa nih? Tidak kerennya. Dan kesibukannya apa nih Mas? Mungkin bisa diobrolin. Oh iya ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Ada kata-kata apa arti sebuah nama ya. Tapi ternyata nama Abeng ini sangat berarti bagi saya. Nama rezeki kalau bilang. Waduh, tapi nama yang tapi nama yang paling istimewa yang mungkin teman-teman banyak belum tahu, nama asli saya adalah nama asli orang Jawa. Ini dulu kakek saya yang ngasih nama. Aslinya nama saya Sugeng Nirmanto. Kenapa jadi Abeng gitu? Kesasar di mana ini gitu? Mas Sugeng jadi Mas Abeng gitu. Apa sama-sama eng gitu?
Abeng ada beberapa singkatan ya. Abeng anak bengal bisa. Waduh. Tapi saya bukan bengal ya. Abeng itu anak bengkel. Jadi dulu saya sempat bengkel motor itu sekitar 2 tahun. Ya sekitaran kelas SMA ya dulu. Itu tapi nggak tamat SMA, terus bengkel itu sekitar 2 tahun. Terus lama-lama teman-teman semuanya memanggil Abeng. Katanya namanya Abeng lebih singkat, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang membawa hoki ya. Membawa hoki dan membawa rezeki. Membawa berkah. Iya, sekarang ini seperti nama usaha saya kan Abeng Transport. Nah itu alhamdulillah nama itu juga bisa kemana-mana. Jadi saya keluar kota. Jadi kalau tamu-tamu saya, nama saya tahunya saya ya Abeng. Tapi ketika dimintain, Mas saya mau transfer bayarnya, itu baru tahu nama asli saya. Sugeng. Ya, Sugeng Irmanto. Itu. Salah, nggak dicariin, nggak ada yang namanya Mas Abeng gitu. Oke, ini mungkin seperti kita tahu gitu Mas. Jadi tahun ini kita akan melaksanakan kembali kegiatan festival Jogja Kota ya, yang rutin memang diselenggarakan setiap tahunnya, dan kita memang memperkuat kawasan cagar budaya yang dari Kota Jogja. Ada 4 ya, salah satunya adalah kawasan cagar budaya Kota Baru, di mana mempunyai keunikan yang tentu saja membedakan dengan kawasan cagar budaya yang lain, karena kawasan Indis yang tentu saja dengan konsep Garden City, kemudian juga heritage gitu kan, banyak masih peninggalan yang ada di sana. Nah, ini merespon dari kegiatan Festival Jogja Kota. Sebenarnya nantinya akan seperti apa begitu untuk kemudian merespon dengan tema rewang itu yang akan disajikan ataupun ditampilkan baik dari aspek pertunjukannya maupun pamerannya, karena kan di Festival Jogja Kota ada pertunjukan juga yang kemudian ingin menunjukkan bagaimana kawasan cagar budaya itu kan gitu kan, masing-masing tentu saja punya perbedaan begitu, tidak sama semuanya. Nah, ini apa sih konsep utamanya yang untuk merespon tema rewang sendiri dari kawasan cagar budaya Kota Baru, Mas Aso? Kalau mungkin dari saya nanti akan menerangkan untuk pertunjukannya, untuk pamerannya nanti biar Mas Abeng, karena bidangnya di Mas Abeng. Kalau untuk pertunjukan dari KCB Kota Baru nanti akan mengusung konsep agak modern sedikit itu. Drama musikal. Oh, drama musikal. Iya, konsep drama musikal. Kita ingin menyentuh pertunjukan ini ke teman-teman yang lebih muda, lebih milenial. Artinya konsep pertunjukannya ada musik, ada lagu, ada tari, dikemas dalam satu bentuk pertunjukan yang tentu saja tidak lepas dari konsep utama kita adalah rewang. Jadi kita akan mengambil judul Adeging Tugu Golong Gilik. Adeging Tugu Golong Gilik. Jadi yang sesuai dengan di sana ada potensi-potensi ya yang melingkupi dalam hidup sehari-hari itu. Ada potensi di KCP Kota Baru kan juga termasuk tugu. Walaupun tugu kita ketahui milik kita bersama, tetapi secara kewilayahan memang itu berada di wilayah KCP Kota Baru. Dalam pertunjukan Adeging Tugu Golong Gilik kita akan mengangkat bagaimana waktu itu masyarakat Yogyakarta khususnya untuk bergotong royong bersama-sama menyuyung membangun Tugu Golong Gilik dalam bentuk pertunjukan nanti seperti itu. Jadi kita akan menunjukkan bagaimana aktifnya atau giatnya teman-teman yang ada di waktu itu untuk bergotong royong membangun Tugu Golong Gilik. Berarti mengambil latar belakang cerita mungkin dari budaya ataupun sesuatu yang masa waktu dulu gitu ya. Mengambil tema sekitaran HB1. Hamengkubuwono pertama. Jadi peralihan dari perjanjian Giyanti menuju ke berdirinya Yogyakarta Hadiningrat. Tapi mungkin itu juga secara latar belakang cerita, tapi mungkin konteksnya juga disesuaikan dengan hari ini mungkin, atau gimana nanti Mas? Iya, konteksnya tetap kita sesuaikan pada hari ini, terutama konsep besarnya adalah rewang. Seperti itu. Oke, Mas Abeng, mungkin sebelum ke pameran ya, kalau menurut Mas Abeng sendiri sebenarnya rewang dalam arti bahwa orang kalau punya hajat atau ewoh itu sebenarnya masih ada nggak sih kalau di masyarakat Jogja sendiri, karena kita tahu sebenarnya kan
kalau kita bicara rewang tuh konteksnya wah ini apa di desa gitu ya. Tapi kita tahu bahwa masyarakat Kota Yogyakarta ini kan sudah sangat terbuka ya, dinamis sekali dalam apa namanya banyaknya kebudayaan yang kemudian juga masuk gitu. Nah, kalau di wilayah kawasan Cagar Budaya Kota Baru sendiri itu sebenarnya rewang ini masih ada nggak, masih lestari nggak gitu? Alhamdulillah kalau di Kota Baru itu masih ada, karena Kota Baru kalau masyarakat tahunya kan kawasan elit ya, iya. Orang Eropa. Jadi kalau rewang sendiri sampai saat ini masih ada, karena kami masih ada punya wilayah yang mana di pinggiran tidak masuk di peta heritage. Itu kami masih berpegang pada tadi gotong royong yang mana intinya adalah rewang. Seperti salah satu contoh. Kalau ada yang punya hajat, ketika tidak menyewa catering, biasanya kan otomatis akan masaknya bersama-sama. Nah, itu pasti akan ada rewangnya. Itu nanti ibu-ibu sekitarnya, bapak sekitarnya mempersiapkan segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gotong royong. Ketika kita membersihkan mungkin kampung ataupun fasilitas-fasilitas umum, kita selalu kerja bakti ya? Perpotongan dan kerja bakti gotong royong. Saya kebetulan juga RT. Jadi ini Pak RT semua ini. Jadi kita kalau ada apapun, kita selalu gotong royong. Saya ke Pak Lurah juga, Pak, kalau ada apa kita utamakan gotong royong saja. Tapi ketika itu tadi, ketika ada sesuatu yang menyewa, biasanya gotong royong itu tidak ada. Tapi hampir 80% masih ada. Masih ada ya. Nah, jadi gotong royong, kemudian kerja bakti, kemudian juga saling membantu pada saat tetangganya punya hajatan begitu ya. Ya, jadi konsep-konsep rewang sebenarnya masih ada begitu ya. Meskipun mungkin tidak seperti dulu ya, yang sangat wah kalau dulu itu kan semua gitu kan seolah-olah, tapi mungkin yang penting bagaimana kemudian itu masih ada gitu di masyarakat terkait dengan nilai-nilai kegotong royongan, kemudian juga kebersamaan gitu untuk membantu satu dengan yang lain. Nah, kembali ke Mas Aso gitu, kalau kita tahu tadi sudah menyampaikan berbagai potensi untuk kemudian ingin ditampilkan dalam sebuah perwujudan, entah itu pertunjukan maupun nanti di pamerannya gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk potensi-potensi dari 3 kemateran ini kan nggak mudah untuk kemudian tentu saja ada proses kurasi ataupun pemilihan ya. Nah, ini gimana Mas Aso untuk bisa kemudian potensi-potensi itu ingin disajikan semuanya begitu, ataukah ada pemilihan atau kurasi atau seperti apa begitu? Tapi mungkin sebelum dijawab ada yang mau lewat, ini kita jeda sejenak. Kita perlu juga menampilkan sesuatu yang itu menjadi keunikan gitu, yang mungkin berbeda gitu kan, dan secara potensi kuliner maupun kerajinan tentu saja ini yang menjadi unggulan gitu. Nah, ini gimana proses kurasi dan pemilihannya gitu Mas Aso? Alhamdulillah Ibu, untuk di KCP Kota Baru kita sebelum nanti kita sharekan ke teman-teman masyarakat, itu kita berumbuk dulu 3 kementerian. Di situ ada satu kesepakatan bahwa yang benar-benar nanti yang untuk pameran UMKM kerajinan itu benar-benar yang unggulan masing-masing kementerian. Nah, jadi teman-teman kementerian masing-masing yang mengkurasi dan lancar-lancar saja, tidak ada apa-apa. Artinya memang kita semua punya unggulan masing-masing dan itu yang nanti akan kita sajikan di pameran. Nah, kalau untuk merepresentasikan untuk pertunjukannya sendiri gimana, Mas? Kan juga mesti milih dari 3 kementerian juga gitu. Alhamdulillah teman-teman di KCB Kota Baru mungkin ini karena sudah 2 kali proses kita bareng, jadi tidak ada kesulitan yang berarti. Artinya nah, itulah kebersamaan ya mungkin ya maksudnya. Kebersamaan di tahun kemarin kita sudah klik, kebetulan tahun ini dengan tema yang sama, dengan proses yang sama, dengan teman-teman yang masih beberapa sama untuk pemainnya. Jadi begitu kita sepakat, ya wes teman-teman kementerian per kementerian mengumpulkan 10
teman-teman yang akan tampil. Jadi terkumpul 30 malah lebih Mas Abeng. Kalau terakhir latihan kemarin malam ya Mas Abeng. Iya. Itu 30 lebih Bu yang datang. Tapi artinya memang kita harus melihat antusias teman-teman pemain ini, pelaku di Kemanten sangat bagus. Dari yang nggak kenal jadi kenal ya. Iya. Ini bagus ya. Kita harus ya wes, karena sudah anak-anak datang, Kemanten udah mengirim dan banyak yang pengen ikut tapi slotnya masih ada, ya udah kita gabung aja. Diakomodir semua ya. Diakomodir semua. Alhamdulillah kalau itu tidak ada apa ya Bu? Sesuatu kendala ya. Nah ini kalau Mas Abeng nih, kan tentu saja tadi disampaikan pemilihan kaitannya dengan produk ya, baik itu kuliner maupun kerajinan. Tentu saja kan dari 3 Kementerian itu punya sangat banyak beragam gitu. Nah pemilihannya, kemudian proses kurasinya gitu, tentu saja kan aku pengen semua ikut kan gitu. Nah ini tadi disampaikan sebenarnya tidak ada kendala gitu kan, tapi bagaimana kemudian untuk pemilihan bahwa ini adalah menunjukkan bukan identitas tapi menunjukkan sesuatu yang mewakili dari kawasan cagar budaya Kota Baru gitu. Nah ini seperti apa ini Mas konsepnya nanti? Kalau kami, saya nambahin yang tadi Pak Asok ya. Ini sebenarnya bentuk dari sebuah kesuksesan dari Dinas Kebudayaan Kota juga. Karena apa? Kita juga kebetulan alhamdulillah ketua RKB masing-masing. Nah, di RKB kan ada pembinaan itu. Iya. Ada pembinaan. Nah, di pembinaan ini adalah salah satu cara kami untuk mengumpulkan para seniman yang ada di wilayah kami. Nah, kenapa Pak Osek tadi bilang tidak ada kesulitan? Nah, itu tinggal kita ke sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar sudah siap semuanya. Bahkan Mas kok sanggar saya cuman 2, 4, ini. Nah, kalau kita mau terbuka untuk umum ya bisa 50 lebih, tapi ya nanti itu untuk anggarannya. Nah kalau untuk UMKM itu sama juga, kami di perkelurahan semuanya ya, di Danurejan, Jedes dan Gondokusuman itu kan ada RKB semuanya. Perkelurahan itu punya UMKM unggulan. Nah untuk di tahun ini hampir sama kayak tahun kemarin ya, itu adalah kuliner ataupun kerajinan unggulan yang mana dulu pernah kita tampilkan juga di Kridosono waktu itu ada event kuliner juga. Kita adalah unggulan semuanya. Ketika kemarin banyak yang mau ikut, Mas saya mau ikut, jangan jualan apa sudah masuk di data kami sebagai kuliner ataupun produk unggulan, karena ini yang kita tampilkan benar-benar produk-produk unggulan dari rintisan kelurahan budaya ataupun dari kelurahan budaya yang mana sudah menjadi unggulan dan menyesuaikan tema yang akan kita laksanakan gitu. Kalau misalnya nanti ada pengunjung ya Mas Abeng tidak membawa uang cash gitu, apakah sudah diantisipasi? Nanti aduh bingung. Kalau saya harapannya nanti ada teman-teman yang bisa sudah mempunyai ya, tentu saja ya. Kalau beli, tapi ternyata kan sekarang banyak yang pengen beli belanja tapi kok nggak bawa uang cash gitu, gimana nanti coba? Ya kemarin kami sempat mencoba dengan pembayaran non tunai non tunai itu, terus kami juga berpikir mudah-mudahan nanti dari panitia atau tim kreatif dinas menyediakan voucher untuk khusus yang disampaikan tadi. Jadi ketika yang kita bawa uang sama sekali, wah ini bisa ditukar pakai voucher. Iya, maksudnya kalau nggak bawa uang kas kan biasanya mereka pakai harus bayarnya pakai atau apapun lah yang sifatnya memang sekarang banyak yang nggak bawa uang kas ya gitu. Ya, terkait dengan ini tadi disampaikan banyak keterlibatan lah dari masyarakat gitu ya Mas Asok ya. Sebenarnya kalau di Vesta untuk 2023 ini khususnya dari kawasan cagar budaya Kota Baru ini yang terlibat itu siapa saja yang menjadi kemudian tim produksi, kemudian juga tim kreatifnya dari masing-masing dari KCB Kota Baru itu sendiri gitu. Masing-masing semua Kementerian terlibat dalam proses. Misal saya bertanggung jawab di pertunjukan. Nah, nanti dibantu teman-teman ada Mbak Fiantari, ada Mbak Dina, ada Mas Risang. Jadi melibatkan semua kementerian Bu di semua pertunjukan, 3 kementerian untuk tim kreatifnya, UMKM sama. Artinya ini benar-benar alhamdulillah yang KCB Kota Baru itu kompak ya? Iya, nggak pernah ada yang
Jadi karena keterlibatannya semua dari kementerian dilibatkan, iya, bahkan dari sampai kelurahan ya. Iya. Nah, terus tadi disampaikan juga keterlibatannya juga kan tentu saja tidak hanya dari teman-teman yang kemudian mempunyai kapasitas, artinya bahwa tidak hanya profesional seniman begitu ya, tapi kan banyak juga seniman-seniman pemula atau seniman-seniman wilayah begitu. Apakah itu menjadi sebuah kolaborasi atau ada hal yang berbeda gitu kalau treatmentnya atau di kawasan Cagar Budaya Kota Baru ini? Apakah hanya melibatkan seniman-seniman yang wilayah profesional enggak, atau apakah kolaborasi profesional wilayah atau seperti apa ini? Kolaborasi, Ibu. Kebetulan kan kalau di drama musikal itu kan tidak teman-teman kemarin Ibuan nek iso menari gitu. Kalau bisa yang sudah bisa menari, tetapi ternyata di pas naskah sudah jadi, semua sudah tidak harus semua menari, padahal rata-rata yang datang penari. Nah, ketika sebagai seorang penari terus berdialog, nah itu ada kendala juga. Jadi ada kendala-kendala. Iya. Jadi memang banyak teman-teman yang baru. Oh, yang baru banyak. Ya, bahkan SMA anak-anak itu banyak terlibat, Ibu. Nah, kalau Mas Abeng, respon dari seniman wilayah sendiri seperti apa gitu? Ada kolaborasi yang profesional, kemudian ada yang wilayah, kemudian mungkin bahkan ada yang pemula, mungkin bukan seniman begitu. Nah, ini responnya seperti apa, Mas Abeng? Kalau responnya sangat bagus sekali, malah kita dapat saran, Mbak, kalau bisa itu regenerasi. Jadi ketika ada pertunjukan ataupun sesuatu tentang kebudayaan itu selalu dilibatkan yang muda, yang baru selalu ada. Itu untuk regenerasi tadi. Alhamdulillah untuk tempat kami di KJB Kota Baru mungkin 80% ya Pak, itu memudah semuanya, termasuk yang itu baik sudah seniman yang sudah sering ikut di pertunjukan ataupun ada yang masih baru itu. Jadi kita utamakan yang muda. Kemarin ini nom kafe saya senang. Jadi kan tujuan ini kan untuk nguri budaya ya, untuk biar melestarikan ini loh kebudayaan yang ada di kita. Jadi yang muda biar tahu tidak hanya mereka itu terkontaminasi dengan modern yang mana nanti akan lupa dengan tetap kembali ke tradisi gitu ya, meskipun sekarang juga terbuka gitu kan, tapi tetap kembali pada tradisi gitu. Oke, mungkin kita jeda sejenak ya, Mas Asa, Mas Abeng, ada yang mau lewat berikut ini. Jadi ini ya Mas, proses regenerasi berjalan dengan baik, artinya bahwa ternyata keterlibatan dari seniman-seniman muda, khususnya masyarakat ya, yang anak-anak muda ini ikut menyengkuyung atau ikut berpartisipasi dalam gelaran Festa 2023 ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih kendala terkait dengan mungkin untuk persiapan proses dari apa itu pertunjukannya maupun dari warkotnya itu, apakah ada kendala gitu mungkin Mas Abeng? Kalau kendala alhamdulillah tidak. Jadi tadi kita sudah punya unggulan-unggulan yang mana sudah kita inventaris, sudah ada di catatan. Jadi ketika apa yang kita butuhkan tinggal tadi, kalau untuk seniman tinggal kita informasi ke sanggar-sanggar yang sudah ada, karena kita punya catatan masing-masing kementerian punya catatan sanggar, jadi tinggal ngambil sanggar. Untuk UMKM juga masing-masing kementerian itu kan punya Forkom UMKM. Terus di situ kita mencoba tanya dan sudah kenal juga dengan orang-orangnya, kita baru menyesuaikan dengan tema apa yang akan kita tampilkan di acara. Jadi mengantisipasinya dengan cara melibatkan ya semua elemen gitu, semua berbagai unsur yang ada di wilayah gitu ya, untuk terlibat dalam kegiatan ini. Tapi apakah masa ada yang merasa nggak dilibatkan itu gimana? Masih ada? Masih kan ada ya? Ada, pasti selalu ada, karena kan apapun prosesnya, pertunjukannya, kita kan tidak mungkin melibatkan semua yang ya. Karena memang keterbatasan pertama memang waktu dan sebagainya. Memang
itu sih kendalanya. Pengen iki kabeh gitu. UMKM yo kabeh pengen semua iso terakomodasi. Tapi sebenarnya justru menjadi edukasi ya, artinya bahwa memang ada proses kurasi begitu di mana mereka semakin bisa improve untuk menjadi lebih baik gitu kan, supaya nanti masuk dilibatkan dalam kegiatan itu. Jadi semoga juga kalau nggak dilibatkan tetap ada proses edukasi di situ ya untuk kemudian menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk pertunjukannya kendalanya kami di musik sebenarnya, di iringan, karena kan drama musikal paling tidak 50% nyawanya kan ada di musiknya. Musik ya? Semua kan kita lakukan dubbing, kita harus rekaman dulu, kita buat musik, kita buat lagu. Nah ini proses ini yang kemarin sempat saya ngomong sama Mas Abeng, Mas sabar yo gitu. Artinya memang ini tidak segampang itu gitu. Maksudnya kita harus benar-benar yuk kita maksimalkan, menikmati proses gitu. Iya, menikmati proses. Iki lagunya harus bagus, musiknya harus bagus. Karena kan, tapi akhirnya bagus kan? Akhirnya bisa outputnya bagus banget, Bu. Alhamdulillah bagus banget. Oke, karena bagus banget. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup ya obrolan kita hari ini, sebenarnya harapan dengan acara Festival Jogja Kota ini apa ini, Mas Aso dulu deh. Harapannya nanti kalau kami acara-acara seperti ini, misal khususnya Vista ya Bu, untuk di tahun-tahun berikutnya tetap diadakan. Terus yang tidak kalah penting adalah mari kita sama-sama promosikan acara ini supaya bagi saya pribadi tolak ukur adalah ketika banyak pengunjung datang, UMKM laris, pertunjukan sukses. Kuncinya ada di pengunjung datang. Itu sih harapannya. Yuk kita promosikan bareng-bareng, baik yang di wilayah, dinas atau teman-teman lainnya. Nah, itu ini sih. Sebelum nanti ada kunci promosi. Nah, ini Mas Abeng dulu nih, harapannya apa untuk Vesta 2023? Kalau saya ini masih bicara dengan generasi muda ya. Sini jelas KCB, Kawasan Cagar Budaya. Nah, kita untuk acara Fiesta tujuannya untuk mengenalkan cagar budaya kita. Jadi yang muda-muda biar selalu tahu bahwa sejarah di kota Yogyakarta, khususnya di Kota Baru, itu adalah sejarah besar yang mana kalau berbicara dengan Kota Baru itu kawasan cagar budaya yang mana salah satu penumpang keistimewaan Yogyakarta juga ya. Itu biar tahu bahwa di sini ternyata bukan Kota Baru, itu bukan hanya di Kota Baru saja, yaitu ada di Danurejan, itu stasiun Lempuyangan, ada di Kota Baru banyak sekali gedung-gedung yang mana sebenarnya kawasan Kota Baru ya termasuk Lempuyangan, termasuk Kota Baru, termasuk Jetis, itu kan kawasan Kota Baru, bukan Kota Baru tapi kawasan. Nah, itu dengan cara seperti inilah bisa mengenalkan, oh ternyata ada sejarah banyak di KCB Kota Baru ini, khususnya yang akan kita tampilkan besok di Pageran adalah menggali atau menceritakan sejarah tentang Tugu Gologilik yang selama ini orang tahu ada tugu di tengah-tengah. Yang baru ini kan Ibu dan teman-teman adalah untuk menginformasikan untuk sumbu filosofi itu ya. Nah, itu sekarang ini termasuk kita ingin mengenalkan sejarah itu. Jadi sebelum ada kawasan Kota Baru sudah ada tugu yang mana di tahun 1755 ya. Kalau kawasan Kota Baru ada itu sudah di tahun 1872 yang mana sebagai contoh stasiun baru di stasiun Lempuyangan. Terus baru ada kawasan yang benar-benar ada petanya yang benar itu di tahun 1933 yang sekarang Kota Baru. Nah, kalau saya lihat di Kota Baru itu di Yogyakarta ini peta yang paling bagus ya di kawasan Kota Baru. Nah, ini dengan adanya Vesta ini mudah-mudahan nanti selain mengenalkan produk-produk MM kita, sejarah kita, nanti yang mudah-mudahan juga akan tertarik. Ternyata tertarik untuk mempelajari kawasan cagar budaya yang ada di kawasan Kota Baru. Ya, oke. Untuk lebih menarik gitu ya, menarik mungkin ada apa ya, entah tagline atau promosi, kata-kata untuk apa ya, mendorong banyak pengunjung nantinya datang. Monggo silahkan Mas Aso, Mas Abeng gitu untuk bisa apa ya, untuk khusus mempromosikan kawasan cagar budaya Kota Baru agar semua pemirsa semua nantinya bisa mengunjungin Vesta 2023 di Kridosono tanggal 3 sampai 5 November.
Untuk teman-teman semua, saksikan KCB Kota Baru di tanggal 3 November di Stadion Budosono. Kita akan menyajikan pertunjukan yang spektakuler, khususnya drama musikal. Kita akan menunjukkan bahwa kepada teman-teman muda, intinya kalau nggak datang rugi. Ya. Oke, Mas Abeng mungkin apa nih promosinya? Kalau saya khususnya untuk teman-teman muda ya, silakan besok datang yang sudah disampaikan Pak Aso tanggal 3 November dari siang sampai malam sampai tanggal 4 dan 5. Di situ nanti kami akan menampilkan dari sejarah-sejarah yang ada di kawasan Kota Baru dan juga penampilan yang mana juga berdasarkan dengan sejarah kawasan Kota Baru, UMKM yang unggulan yang dari kawasan Kota Baru juga. Silakan hadir, nanti kita bisa ngobrol bareng di sana, bercerita tentang sejarah ataupun tentang produk-produk kami yang akan kita tampilkan. Pokoknya semangat untuk melestarikan kebudayaan. Ya, terima kasih Mas Aso, Mas Abeng sudah hadir di Bincang Budaya Dinas Kebudayaan Kudo Kabupaten Kota Yogyakarta dan semoga nanti kawasan Jagar Budaya Kota Baru sukses lancar di kegiatan Festival Yogyakarta tahun 2023. Berbicara mengenai konsep Rewang adalah berbicara mengenai isu-isu yang sangat universal. Gotong royong, saling membantu, kesetaraan, dan persatuan. Mereka adalah isu-isu yang tidak pernah mengenal batasan desa maupun perkotaan. Jadi, bicara Rewang di jantung kota Jogja dengan ikon modernitas Kota Baru bukanlah hal yang mengada-ngada. Semua bisa dilakukan dengan pemahaman bersama, kesepakatan, dan semangat untuk bisa mewujudkan masyarakat setara. Mari kita tunggu kiprah kawasan Cagar Budaya Kota Baru dalam Festival Yogyakarta Festa 2023. Terima kasih, salam budaya lestari.